Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anggun Cahya Pratiwi dengan NIM 21030002. Baiklah, di sini saya akan membuat video project di mana ini sebagai tugas akhir dari mata kuliah struktur aljabar dengan dosen pengampu yaitu adalah Bapak Hendra Syarifuddin. Di sini saya akan membahas sebuah materi mengenai homomorfisme ring. Pengertian homomorfisme ring. Definisi 3.1.1. Diberikan ring R dengan operasi penjumlahan dan perkalian dan S operasi penjumlahan dan perkalian, pemetaan dari fungsi F dari R ke S disebut homomorfisme ring jika untuk sebarang A, B anggota dari R berlaku yang pertama FA tambah B sama dengan FA ditambah FB. Yang kedua, FA kali B sama dengan FA dikali FB. Di dalam definisi di atas ini, kita membedakan dua notasi operasi yang didefinisikan pada ring R dan S. Tetapi di beberapa buku digunakan notasi yang sama. Untuk pembahasan berikutnya, kita membedakan notasi dua operasi biner dari ring R dan S. Berikut ini diberikan beberapa contoh untuk memberikan penjelasan terhadap definisi di atas. Contoh 3.1. Yang pertama, diberikan dua ring R dan S. Selanjutnya didefinisikan pemetaan fungsi F dari R ke S dengan FA sama dengan 0 untuk setiap A, B anggota dari untuk setiap A anggota dari R. Jelas bahwa untuk sebarang A, B anggota dari R berlaku FA ditambah FB sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan FA ditambah FB. Dan begitu juga untuk perkalian FA dikali B sama dengan 0 sama dengan 0 dikali 0 sama dengan FA dikali FB. Jadi, fungsi F merupakan homomorfisme ring. Contoh yang kedua, diberikan ring R dan didefinisikan pemetaan G dari R ke R dengan GA sama dengan A untuk setiap A anggota dari R. Jelas bahwa untuk sebarang A, B anggota dari R berlaku GA ditambah B sama dengan A ditambah B sama dengan GA ditambah GB. Dan juga untuk perkalian GA kali B sama dengan GA kali B sama dengan GA dikali GB. Jadi pemetaan G merupakan homomorfisme ring. Selanjutnya definisi 3.2.2. Jika F merupakan homomorfisme ring dari ring R ke ring S, maka kernel dari F ditulis dengan ker F adalah himpunan semua elemen A anggota dari R. Sedemikian hingga FA sama dengan 0. Untuk contoh 31 di atas yang diperoleh ker F-nya sama dengan R. Teorema selanjutnya teorema 3.2.3. Jika F pemetaan dari R ke S merupakan homomorfisme ring, maka berlaku pertama image dari F yaitu FR merupakan subring dari ring S. Yang kedua, kernel dari F yaitu ker F merupakan ideal dari ring R. Selanjutnya, bukti untuk yang pertama tadi, ambil sebarang A aksen dan B aksen di dalam FR, maka terdapat A dan B di dalam R sedemikian hingga A aksen sama dengan FA dan begitu juga B aksen sama dengan FB. Nah, selanjutnya karena R merupakan ring, maka A kurang B sama dengan A ditambah negatif B anggota dari R dan A B anggota dari R. Akibatnya berlaku A aksen dikurang B aksen sama dengan FA dikurang FB
sama dengan FA ditambah F negatif B dikali FA ditambah negatif B sama dengan FA kurang B anggota dari FR. Dan A aksen, B aksen sama dengan FA dikali FB sama dengan FAB dikali FR. Ini berarti FR merupakan subring dari ring S. Nah, untuk bukti yang kedua, jelas bahwa ker F bukan merupakan himpunan kosong karena ker F paling sedikit memuat satu elemen yaitu 0. Elemen 0 di R ini kita ingat bahwa F0 sama dengan 0. Sekarang diambil sebarang elemen A, B anggota dari ker F dan R anggota dari R besar sehingga FA sama dengan 0 dan FB begitu juga sama dengan 0. Akibat yang diperolehnya yaitu FA dikurang B sama dengan FA ditambah negatif B sama dengan FA ditambah F negatif B sama dengan FA dikurang FB sama dengan kita substitusikan karena FA dan FB-nya 0 maka dia menghasilkan 0. Ini berarti A dikurang B anggota dari ker F. Selanjutnya FAR sama dengan FA dikali FR sama dengan 0 karena FA-nya 0 maka 0 dikalikan dengan FR dan menghasilkan 0. Dan FRA sama dengan FR kali FA sama dengan FR dikali 0 dan menghasilkan 0. Yang menunjukkan bahwa AR, RA anggota ker F. Jadi ker F ini merupakan ideal dari ring R. Nah, selanjutnya definisi homomorfisme yang selanjutnya yaitu suatu ring homomorfisme P dari ring R ke ring S adalah pemetaan dari R dengan operasi penjumlahan dan perkalian ke S dengan operasi perjumlahan dan perkalian yang mengawetkan dua operasi ring. Sehingga untuk setiap A, B anggota dari R berlaku P A tambah B sama dengan P A ditambah P B. Dan perkaliannya P A kali B sama dengan P A kali B. Selanjutnya, definisi 1. Homomorfisme ring dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bila pemetaan F dari R menuju ke R aksen merupakan homomorfisme gelanggang dan F juga pemetaan pada, maka F disebut epimorfisme gelanggang atau disingkat dengan epimorfisme saja. Yang kedua, bila pemetaan F dari R ke R aksen merupakan homomorfisme gelanggang dan F juga pemetaan 1 ke 1, maka F disebut monomorfisme gelanggang. Selanjutnya yang ketiga, bila pemetaan F dari R ke R aksen merupakan homomorfisme gelanggang dan F juga pemetaan bijeksi atau bijektif gitu, maka F disebut homomorfisme gelanggang. Dalam hal ini dikatakan R isomorfik dengan R aksen dengan notasi R isomorfisme dengan R aksen. Selanjutnya definisi 2. Suatu homomorfisme dari suatu ring ke dalam dirinya sendiri dinamakan suatu endomorfisme dan suatu endomorfisme yang bijektif dinamakan automorfisme. Nah, selanjutnya adalah teorema 2.1. Misalkan R dan S juga merupakan suatu ring bila pemetaan F dari R menuju S maksudnya adalah suatu homomorfisme ring. Maka ada dua ini. Yang pertama, POR sama dengan OS, dengan OR merupakan unsur 0 di R dan OS merupakan unsur 0 di
S. Yang kedua, P negatif X, di mana negatif P X, maksudnya yang kedua, P negatif X sama dengan negatif P X untuk setiap X anggota dari R. Ini bukti yang pertama, yaitu POR sama dengan OS. Dengan OR merupakan unsur 0 di R dan OS merupakan unsur 0 di S. Kita ambil sebarang A anggota R. Karena OR merupakan unsur 0 di R, maka A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Sehingga PA sama dengan PA ditambah 0 sama dengan PA ditambah P0. Dan untuk PA sama dengan P0 ditambah A sama dengan P0 ditambah PA. Ini untuk yang kiri dan kanannya. Maka PA sama dengan PA ditambah P0 sama dengan P0 ditambah PA. Jadi, P0 merupakan unsur 0 di S sehingga POR sama dengan OS anggota dari S. Selanjutnya, bukti yang kedua, yaitu P negatif X sama dengan negatif PX untuk setiap X anggota R. Ambil sebarang A anggota R, karena A anggota R, maka terdapat negatif A anggota R. Sedemikian sehingga A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Sehingga POR sama dengan PA ditambah negatif A sama dengan PA ditambah A, negatif A. Dan POR sama dengan P negatif A ditambah A sama dengan P negatif A ditambah PA. Maka OS sama dengan POR sama dengan PA ditambah P negatif A sama dengan P negatif A ditambah PA. Karena POR sama dengan OS, maka P negatif A merupakan unsur invers terhadap penjumlahan di S. Sehingga P negatif A sama dengan negatif PA anggota dari S. Selanjutnya, definisi 3. Suatu homomorfisme dari suatu ring K dalam dirinya sendiri dinamakan suatu endomorfisme, dan suatu endomorfisme yang bijektif dinamakan automorfisme. Teorema 1. Misalkan R adalah suatu ring dan R aksen juga merupakan suatu ring bila pemetaan F dari R ke R aksen adalah suatu homomorfisme ring, maka yang pertama F0 sama dengan 0 aksen, dengan 0 merupakan unsur 0 di R, dan 0 aksen merupakan unsur 0 di R aksen. Yang kedua, F negatif A sama dengan negatif A untuk setiap A anggota R. Selanjutnya, pembuktian yang untuk A. Ini sama saja yang sebelumnya, tapi ini variabel atau hurufnya yang berbeda saja. Mari kita lanjutkan. Yang untuk pertama ini F0 sama dengan 0 aksen. Dengan 0 merupakan unsur 0 di R dan 0 aksen merupakan unsur 0 di R aksen. Kita ambil sebarang A anggota dari R. 0 merupakan unsur 0 di R, yang berarti A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Sedemikian hingga FA sama dengan FA tambah 0 sama dengan FA ditambah F0. Dan FA sama dengan F0 ditambah A sama dengan F0 ditambah FA. Maka FA sama dengan FA ditambah F0 sama dengan F0 ditambah FA. Ini berarti bahwa F0 merupakan unsur di R aksen. Karena unsur 0 di R aksen adalah 0 aksen,
maka dengan sifat ketunggalan unsur 0 didapatkan F0 sama dengan 0 aksen. Selanjutnya pembuktian yang B. F negatif A sama dengan negatif FA. Untuk setiap A anggota dari R. Ambil sebarang A anggota dari R. Karena ada A anggota dari R, maka ada negatif A anggota dari R, yang berarti A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Sedemikian hingga F0 sama dengan FA ditambah negatif A sama dengan FA ditambah F negatif A. Dan untuk F0 sama dengan F negatif A tambah A sama dengan F negatif A ditambah FA. Maka F0 sama dengan FA ditambah F negatif A sama dengan F negatif A ditambah FA. Dari pembuktian F0 sama dengan 0 aksen tadi, kita dapat FA ditambah F negatif A sama dengan F negatif A ditambah FA sama dengan F0 sama dengan 0 aksen. Dengan sifat ketunggalan dari unsur balikan atau inverse tadi, maka F negatif A sama dengan negatif FA. Selanjutnya ada definisi. Kernel dari suatu homomorfisme ring F adalah A anggota R di mana FA sama dengan 0 aksen. Biasa ditulis dengan K sama dengan A anggota dari R, di mana FA sama dengan 0. Contohnya, tunjukkan apakah pemetaan dari fungsi F dari Z ke R dengan FA sama dengan A adalah suatu homomorfisme. Berikut penyelesaiannya. Akan dibuktikan untuk setiap A, B anggota dari R. Berlaku yang pertama, FA ditambah B sama dengan FA ditambah FB. Yang kedua, FA kali B sama dengan FA dikali FB. Sehingga yang pertama kita buktikan FA ditambah B sama dengan FA ditambah B untuk setiap A, B anggota dari R. Selanjutnya, A tambah B sama dengan A tambah B. A tambah B sama dengan A tambah B. Maaf. Selanjutnya pembuktian yang kedua. FA dikali B sama dengan FA dikali FB untuk setiap A, B anggota dari R. A kali B sama dengan A dikali B. Jadi, A kali B sama dengan A kali B. Karena untuk FA tambah B sama dengan FA ditambah FB, dan FA kali B sama dengan FA dikali FB, maka fungsi pemetaan dari Z ke R untuk FA sama dengan FA merupakan suatu homomorfisme ring. Selanjutnya, definisi 1. Diberikan sebarang dua grup G dengan operasi biner G dan G aksen operasi biner G. Fungsi dari pemetaan F dari G ke G aksen disebut dengan homomorfisme grup homomorfis. Jika memenuhi FG1 operasi terhadap G2 sama dengan FG1 operasi dengan G aksen FG2 untuk setiap G1 dan G2 anggota dari G. Selanjutnya, interpretasi dari syarat homomorfisme grup ini. Yang pertama, dapat diinterpretasikan bahwa homomorfisme grup adalah suatu fungsi yang mengawetkan operasi atau preserve the operation, yakni peta dari hasil operasi sama atau homo dengan hasil operasi dari masing-masing petanya. Yang kedua, jadi urutan pengerjaannya tidak mempengaruhi hasil. Oke, selanjutnya
Definisi 7. Misalkan R dengan operasinya penjumlahan dan perkalian sama dengan ring, dan S juga sama dengan sama dengan ring. Pemetaan P dari R ke S disebut homomorfisme ring. Jika dan hanya jika untuk setiap X, Y anggota dari R. Ini berlaku 2, yaitu Px tambah Y sama dengan Px tambah Py. Untuk perkalian juga demikian. Selanjutnya, definisi 7.1. Yang pertama, P homomorfisme yang injektif jika pemetaan P sama dengan monomorfisme. Yang kedua itu P homomorfisme yang subjektif jika pemetaan P epimorfisme. Dari R sama dengan dan R diartikan homomorfik dengan S, R dengan S, R ekuivalen dengan S, maka S sama dengan peta homomorfik dari R. Yang ketiga, P homomorfisme yang bijektif jika pemetaan P isomorfisme, dan R diartikan isomorfik dengan S, R ekuivalen terhadap S. Selanjutnya, ada definisi 7.2. Yang pertama, P homomorfisme ke dirinya sendiri, jika P endomorfisme. Yang kedua, P endomorfisme yang bijektif, maka P diartikan automorfisme. Berikutnya ada teorema 7.1. Misalkan P homomorfisme dari ring R ke ring S, dan A subring dari ring, dan B ideal dari S, maka berlaku sifat-sifat 1, 0 sama dengan 0, 2, negatif A sama dengan negatif A untuk setiap A anggota dari R. Pembuktiannya yaitu yang pertama, jika A sebarang elemen di R, maka A sama dengan A tambah 0 itu sifatnya elemen 0, menggunakan sifat elemen 0, dan A ditambah 0 diartikan karena P homomorfisme ring, dan A sama dengan 0 ditambah A itu sifat elemen 0, 0 ditambah A karena P homomorfisme ring. Jadi diperoleh A ditambah 0 sama dengan PA sama dengan P0 ditambah PA. Untuk setiap PA anggota dari S. Ini berarti 0, himpunan 0, sama dengan 0 yaitu elemen netral 0 di dalam ring S. Selanjutnya, bukti yang kedua. Jika A sebarang elemen di ring R, maka 0 sama dengan 0 menggunakan sifat 1 sama dengan A ditambah negatif A menggunakan sifat invers terhadap penjumlahan. A ditambah negatif A ini karena P homomorfisme ring, dan 0 sama dengan P0 menggunakan sifat 1 sama dengan negatif A ditambah A ini sifat elemen invers terhadap penjumlahan. Begitu juga ini dengan P homomorfisme ring. Jadi dapat diperoleh A ditambah negatif A sama dengan 0, dan P negatif A ditambah PA untuk setiap PA anggota dari S. Ini berarti negatif A sama dengan negatif dalam kurung A untuk semua A anggota dari R.
Yang ketiga itu ada A pi sama dengan A pi, di mana A anggota dari A besar adalah subring dari S. Buktinya diketahui A subring dari R berarti A merupakan grup penjumlahan. Himpunan A dengan operasi penjumlahan dalam S dan subgrup dari S jika A1, A2 elemen dari pi A1, A2 elemen dari A itu himpunan bagian dari S. Maka A1 pi A1 sama dengan pi A1 kali A2 karena pi homomorfisme, padahal A1 kali A2 anggota dari pi A besar. Maka A1 pi A2 anggota dari A, sehingga pi A tertutup terhadap perkalian. Jadi A merupakan subring dari S. Yang keempat ini, jika R memiliki elemen kesatuan E, S tidak sama dengan himpunan 0, dan pi onto, maka E pi elemen kesatuan dari S. Buktinya ini akan ditunjukkan bahwa S pi E sama dengan pi E sama dengan S untuk setiap S anggota S besar. Diberikan S anggota dari S besar karena pi surjektif, ada paling sedikit satu elemen R anggota dari R, sehingga pi R sama dengan S. Karena satu elemen satuan R dan berlaku RE sama dengan ER sama dengan R, maka pi RE sama dengan pi ER sama dengan pi R. Dari perkalian pada pemetaan pi yang merupakan homomorfisme, maka pi RE sama dengan pi R dikali pi E sama dengan pi E dikali pi R sama dengan pi R. Sehingga berlaku SPE sama dengan pi ES sama dengan S, di mana pi E elemen satuan S. Berikutnya ada teorema 7.2, kernel adalah ideal. Misalkan pi homomorfisme ring R ke ring S, maka ker pi sama dengan R anggota dari R besar, di mana R pi sama dengan 0. Ideal dari R. Buktinya jelas bahwa K pi bukan merupakan himpunan kosong karena ker pi paling sedikit memuat satu elemen, yaitu 0. Elemen 0 di R ini dapat kita ingat pi 0 sama dengan 0, maka diambil sebarang elemen A, B anggota dari K pi dan R kecil anggota dari R besar, sehingga A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Akibatnya kita peroleh A kurang B sama dengan A ditambah negatif B sama dengan pi A ditambah pi negatif B sama dengan pi A dikurang pi B sama dengan 0 dikurang 0 dan menghasilkan 0. Nah, ini berarti A kurang B anggota dari K pi. Selanjutnya, untuk yang perkalian begitu juga, sehingga menghasilkan pi R. Sehingga menghasilkan 0 dan pi R kali A sama dengan pi R kali A sama dengan R0 dan menghasilkan 0. Yang menunjukkan bahwa
AR, RA anggota dari KP. Jadi KP ini merupakan ideal dari ring R. Selanjutnya ada teorema 7.3 homomorfisme dari Z ke ring dengan elemen kesatuan. Misalkan misalkan R itu ring dengan elemen kesatuan E, pemetaan P Z ke R diberikan oleh N ke NE homomorfisme ring. Buktinya, misalkan M, N anggota dari Z, untuk menunjukkan bahwa penambahan dipertahankan, kami mempertimbangkan 3 kasus. Yang pertama, anggaplah bahwa kedua M dan N yang positif, maka M tambah N kali P sama dengan M tambah N kali E, sama dengan E tambah E ditambah E, sebanyak M tambah N faktor. Dan sama dengan E tambah sampai dengan E, itu sebanyak M faktor ditambah E tambah E ditambah E, itu sebanyak N faktor. Maka sama dengan ME ditambah NE sama dengan MP ditambah NP. Kemudian, anggaplah bahwa kedua M dan N itu yang negatif, maka M tambah N kali P sama dengan M tambah N kali E sama dengan negatif M. Kita anggap negatif M dan N-nya dikali negatif E. Sama dengan negatif M dikali negatif E ditambah negatif N dikali negatif E. Menghasilkan ME negatif kali negatif positif. Begitu juga ini. Ini dinamakan, ini disebut dengan MP dan ditambah NP. Yang ketiganya, anggaplah bahwa salah satu dari M dan N ini adalah positif, yang lainnya adalah negatif. Sehingga M besar sama dari 0 dan N kecil dari 0. Maka M tambah N dikali P sama dengan M tambah N kali E sama dengan E ditambah E sebanyak M faktor dikurang dengan E tambah E ditambah E sebanyak negatif N faktor. Sama dengan ME ditambah N negatif N dikali negatif E sama dengan ME ditambah NE sama dengan MP ditambah NP. Jadi P mempertahankan penambahan. Selanjutnya, perkalian dapat ditangani dari latihan sebelumnya yang menyatakan M kali A sama dikali N kali B sama dengan M kali N dikali A kali B. Untuk semua bilangan bulat M dan N, dengan demikian Mn sama dengan Mn sama dengan Me dikali Ne sama dengan MP dikali NP. Jadi, P mempertahankan perkalian juga. Selanjutnya ada teorema 7.4. Diberikan sebarang ring R dan ideal I dari R dibentuk ring faktor R mod dari I dan didefinisikan pemetaan V dari R ke R mod I, yaitu untuk setiap R anggota dari R VR sama dengan R tambah 1. Pernyataan-pernyataan berikut ini berlaku. Yang pertama, V ini merupakan homomorfisme ring. Atau homomorfisme V disebut homomorfisme natural. Yang kedua, V bersifat subjektif. Dan yang ketiga, ker F sama dengan I atau ideal. Yang keempat, untuk sebarang ideal I dari ring N dapat dibentuk ring faktor dari R mod I
Misalnya diberikan sebarang subring S dan R memuat I. Oleh karena itu, I juga merupakan ideal dari S dan berakibat dapat dibentuk juga ring faktor R mod I. Teorema di bawah ini menjelaskan adanya korespondensi satu-satu antara himpunan semua subring dari R yang memuat I dan himpunan semua subring dari R. Himpunan semua subring dari R yang memuat I dan himpunan semua subring dari R mod I. Selanjutnya ada teorema 7.3. Maksudnya 7.5. Diberikan sebarang ring R, jika I adalah ideal dari ring, maka terdapat korespondensi satu-satu antara himpunan semua subring dari R yang memuat I himpunan semua subring dari R mod I. Buktinya, kita misalkan A sama dengan S, himpunan S di mana S adalah subring dari R kali I himpunan bagian dari S. Dan B sama dengan himpunan dari K mod I, di mana K mod I adalah subring dari R mod I. Didefinisikan pemetaan F dari A ke B, yaitu untuk setiap S anggota dari A. Fs sama dengan S mod I sama dengan bayangan dari V di mana S. Dengan V adalah homomorfisme natural dari S ke S mod I, mudah ditunjukkan bahwa F merupakan pemetaan. Selanjutnya harus ditunjukkan bahwa F bersifat injektif. Langkah terakhirnya harus ditunjukkan bahwa F bersifat subjektif. Diambil sebarang anggota dari B, mudah dipahami bahwa V inverse T anggota dari A dan F V inverse T sama dengan T, sehingga F bersifat subjektif. Oleh karena itu, F merupakan korespondensi satu-satu antara A dan B. Misalkan diberikan homomorfisme ring dari fungsi F R1 dan R2, telah kita ketahui bahwa ker F merupakan ideal dari R1. Oleh karena itu, dapat dibentuk ring faktor dari R mod ker F. Modulo. Selanjutnya teorema utama, yaitu fundamental atau homomorfisme ring dan aplikasinya. Berikut ini merupakan teorema yang menjelaskan hubungan antara R mod ker F dan IMF atau bayangan dari F. Teorema ini dikenal dengan teorema utama homomorfisme ring atau TU-HR. Berikut ada teorema 7.6. Jika F adalah homomorfisme dari ring 1 ke ring 2, maka ring faktor dari R oleh ker F itu isomorfisme ke bayangan R1. Buktinya akan ditunjukkan terdapat suatu homomorfisme ring R mod ker F ke bayangan F. Dibentuk pemetaan P R ker F jika bayangan F yaitu untuk setiap R ditambah ker F, anggota dari R mod ker F. Yang pertama, P merupakan pemetaan. Kedua, P merupakan homomorfisme ring. Yang ketiga, bersifat injektif. Dan yang keempat, subjektif, yang bersifat subjektif. Selanjutnya,
akan diberikan aplikasi dan teorema utama ring. Misalnya I dan J masing-masing merupakan ideal dari ring R. Dari pembahasan bab sebelumnya sudah diperoleh irisan dari J dan I ditambah J masing-masing merupakan ideal di R. Mudah dipahami bahwa I irisan dari J himpunan bagian dari I dan J himpunan bagian dari I ditambah J, sehingga I irisan J merupakan ideal dari I dan J merupakan dari I dan J merupakan ideal dari I ditambah J. Akibat dapat dibentuk ring faktor I modulo dari I irisan J dan I tambah J modulo J. Selanjutnya teorema 7.7. Diberikan sebarang ring R jika I dan J masing-masing merupakan ideal dari R, maka ring faktor I mod I irisan dari J itu isomorfisme ke I ditambah J modulo J. Buktinya, untuk membuktikan teorema ini, kita dapat memanfaatkan TUHR yang cukup ditunjukkan terdapat suatu homomorfisme dari F, homomorfisme fungsi F dari I ke I tambah J mod J yang memenuhi sifat ker F sama dengan I irisan J. Bayangan F sama dengan I ditambah J ker J mod J maksudnya. Nah, dibentuk pemetaan F dari I ke I tambah J mod J, yaitu untuk setiap A anggota I, FA sama dengan A ditambah J. Harus ditunjukkan. Yang pertama, F merupakan pemetaan. Yang kedua, F merupakan homomorfisme ring. Yang ketiga, ker F sama dengan I irisan dari J. Yang keempat, F sama dengan I ditambah J mod J. Nah, untuk aplikasi selanjutnya, misalkan I dan J ini masing-masing merupakan ideal dari ring dengan J subset dari I. Dari kedua ideal tersebut dapat dibentuk ring faktor R mod I sama dengan koset R. Maksudnya R sama dengan R ditambah I, di mana R anggota dari R. Dan seperti ini. R mod J seperti ini. I mod J seperti ini. Nah, selanjutnya mengingat I subset dari R diperoleh I mod J subset dari R mod J dapat ditunjukkan bahwa I mod J merupakan ideal dari R mod J. Oleh karena itu terbentuk ring faktor yaitu R mod J oleh I mod J sama dengan himpunan dari R sama dengan R tambah I mod J, di mana R anggota dari R mod J. Teorema 7.8 selanjutnya. Diberikan sebarang ring R jika I dan J masing-masing merupakan ideal dari R dan I subset J, maka R mod J oleh I mod J isomorfisme R mod I. Buktinya, untuk membuktikan teorema ini dapat kita manfaatkan dengan TUHR tadi, yaitu cukup ditunjukkan terhadap suatu homomorfisme F R mod J ke R mod I yang memenuhi sifat ker F sama dengan
I mod J. IM ini bayangan dari F sama dengan R mod I. Nah, dibentuk pemetaan F, pemetaan dengan F R mod J ke R mod I didefinisikan F tambah J sama dengan R ditambah I. Untuk setiap R sama dengan R ditambah J anggota dari R mod J. Yang pertama, F merupakan pemetaan. Yang kedua, F merupakan homomorfisme ring. Yang ketiga, ker F sama dengan I mod J. Dan terakhir, bayangan dari F R sama dengan R mod J, mod I maksudnya. Selanjutnya, homomorfisme ring. Misalkan ring bilangan, misalkan R itu ring bilangan kompleks dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Ring R aksen sama dengan matriks dari A, B, negatif B, A. Himpunan dari A, B, anggota dari bilangan real dengan operasi penjumlahan dan perkalian matriks. Pemetaan F dari R ke R aksen didefinisikan oleh FA ditambah BI sama dengan matriks dari A, B, negatif B, A. Untuk setiap A, B anggota dari bilangan real. Selidiki apakah pemetaan dari F R ke R aksen suatu homomorfisme. Pemetaan dari F R aksen, di mana R sama dengan A ditambah BI, di mana A, B anggota dari R bilangan real. I ini sama dengan akar negatif 1 dan R aksen matriks dari himpunan matriks dari A, B, negatif B, A, di mana A dan B anggota dari bilangan real. Akan dibuktikan pemetaan F dari R ke R aksen suatu homomorfisme. Yang pertama, ambil A ditambah BI, di mana A, B anggota dari bilangan real dan C ditambah DI anggota dari bilangan real. Misalkan A ditambah BI ditambah dengan C tambah DI sama dengan A ditambah BI dengan operasi biner penjumlahan F C ditambah DI. Selanjutnya ini tetap, ini dimasukkan dengan matriksnya C, D, negatif D, dan C, karena ini C dan D. Selanjutnya kita operasikan penjumlahan dan menghasilkan sama ini. Yang kedua akan dibuktikannya itu, kita misalkan ambil A ditambah B, I, di mana A, B elemen real, dan C tambah DI elemen real. Misalkan F A ditambah BI ditambah dengan C tambah DI sama dengan F A ditambah BI dengan operasi F tambah CD. Ini FA tambah BI ditambah C ditambah DI dengan dimasukkan matriksnya dan kita operasikan dan menghasilkan sama dengan ini. Berikutnya ada definisi yang keempat, titik 1, homomorfisme. Misalkan F dan S adalah ring, sebuah homomorfisme ring P dari ring R ke ring S adalah sebuah fungsi dari R ke S yang mengawetkan dua operasi berikut. Untuk setiap A, B anggota dari R, P A tambah B sama dengan P A ditambah P B, P A kali B sama dengan P A dikali P B.
Selanjutnya ada catatan. Yang pertama, operasi di ruas kiri, yaitu Pi A ditambah B dan AB dengan perkalian A kali B adalah operasi pada R. Operasi di ruas kanan yaitu Pi A ditambah Pi B dan Pi A dikali Pi B adalah operasi pada S. Yang kedua, operasi pada R dan S tidak harus sama, baik penjumlahan maupun perkalian. Yang ketiga, untuk membuktikan pi homomorfisme, haruslah kita buktikan dulu pi suatu fungsi. Jika belum diketahui fungsi f RKS disebut fungsi jika untuk setiap A, B anggota dari R dikali dengan A sama dengan B, maka pi A sama dengan pi B. Selanjutnya ada sifat-sifat homomorfisme ring. Proposisi 1 diberikan, Proposisi 1 diberikan homomorfisme F dari ring R ke ring R aksen sifat-sifat berikut ini berlaku. Yang pertama, FOR sama dengan OR aksen. Yang kedua, F negatif R sama dengan negatif FR. Untuk setiap R anggota dari R. Yang berikutnya proposisi 2. Misalkan R mempunyai elemen satuan 1R dan F bersifat surjektif jika R anggota dari R mempunyai inverse terhadap perkalian di R, maka FR juga mempunyai inverse terhadap perkalian di R aksen, yaitu FR aksen. Maksudnya FR aksen sama dengan FR aksen. Berikutnya ada bayangan homomorfisme. Definisi sebarang homomorfisme FR, pemetaan dari R, diartikan R kali R aksen, karena F merupakan fungsi R ke R aksen. Bayangan dari F yaitu bayangan F sama dengan himpunan dari FR, di mana R adalah anggota R, merupakan himpunan bagian tak kosong dari R aksen. Proposisi ketiga yang selanjutnya diberikan homomorfisme F pemetaan dari R ke R aksen. Ini berlaku sifat-sifat berikut. Ini bayangan F merupakan subring dari R aksen. Yang kedua, jika R adalah ring komutatif, maka bayangan F merupakan ring komutatif. Selanjutnya ada kernel homomorfisme ring. Definisi, diberikan sebarang homomorfisme F dari ring R ke ring R aksen. Kernel dari F dinotasikan dengan ker F, didefinisikan sebagai himpunan ker F sama dengan himpunan A anggota R, di mana FA sama dengan OR aksen. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ker F sama dengan F aksen himpunan dari OR. Selanjutnya adalah sifat-sifat kernel. Proposisi 1. Diberikan sebarang homomorfisme ring F dari R ke R aksen, homomorfisme F merupakan monomorfisme ring jika dan hanya jika ker F sama dengan OR. Selanjutnya ada proposisi 2. Jika F adalah homomorfisme ring dari ring R ke ring R aksen, maka ker F merupakan ideal di R.
Selanjutnya ini ada beberapa contoh soal. Yang pertama, diketahui R dengan operasi penjumlahan dan perkalian ring dan S juga ring. Pemetaan dari fungsi f R ke S didefinisikan oleh fx sama dengan E aksen untuk setiap x anggota dari R. Dan E aksen adalah elemen identitas dari S. Buktikan homomorfisme ring. Buktikan F adalah homomorfisme ring. Kita buktikan, ambil sebarang X, Y elemen dari R, maka Fx sama dengan E aksen dan Fy sama dengan E aksen. Karena X, Y anggota dari R dan R terhadap penjumlahan dan perkalian sama dengan ring, maka X tambah Y anggota dari R dan X kali Y anggota dari R. Sehingga Fx tambah Y sama dengan E aksen, Fx kali Y sama dengan E aksen. Fx ditambah Fy sama dengan E aksen ditambah E aksen, dan sama dengan E aksen juga. Dan juga perkalian juga begitu. Jadi Fx tambah Y sama dengan Fx ditambah Fy, dan juga Fx kali Y sama dengan Fx kali Fy. Dapat kita simpulkan F itu adalah homomorfisme ring. Contoh yang kedua, misalkan R himpunan matriks X0, 0, 0, di mana X anggota dari Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Dan R aksen sama dengan Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Ini didefinisikan suatu pemetaan Q dari Pi maksudnya. Dari R ke R aksen oleh Pi dengan matriks X0, 0, 0 sama dengan X. Pertanyaannya tuh, apakah pemetaan di atas merupakan homomorfisme ring? Baiklah kita selesaikan dengan kita ambil matriks X000, Y000 itu sebarang anggota dari R. Matriks X dan ini ada anggota dari R sebarang. Kita ambil. Maka Pi X000 sama dengan X dan Pi Y itu sama dengan matriks Y00 ini sama dengan Y. Yang pertama itu kita operasikan penjumlahan. Jadi X tambah Y 0, 0. X tambah Y sama dengan Pi X tambah matriks X00 ditambah Pi matriks Y000. Jadi Pi matriks X tambah Y 0, 0, 0 sama dengan Pi matriks X tambah Pi matriks Y. Untuk yang kedua, kita buktikan dengan perkalian dan menghasilkan sama. Dari I1 dan yang kedua itu jelas didapatkan bahwa Pi adalah suatu homomorfisme ring karena tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian. Selanjutnya contoh yang ketiga. Tunjukkan apakah fungsi pemetaan dari Z ke R dengan FA sama dengan A adalah suatu homomorfisme. Baik, penyelesaiannya akan dibuktikan untuk setiap A, B anggota dari R berlaku FA tambah B sama dengan FA ditambah FB, dan perkalian juga begitu. Ini kita buktikan, kita operasikan FA untuk setiap A, B anggota dari R. A ditambah B sama dengan A ditambah B. A ditambah B menghasilkan A tambah B. Begitu juga dengan perkalian biasa. Karena FA ditambah B sama dengan FA ditambah FB dan FA kali B sama dengan FA kali FB, maka pemetaan dari Z ke R untuk FA sama dengan A merupakan suatu homomorfisme ring.
Nah, soal yang keempat ini masih mungkin mirip, tapi di sini FA-nya sama dengan 2A adalah suatu homomorfisme. Kita juga akan menunjukkan itu FA sama dengan 2A adalah suatu homomorfisme. Jadi ini kita masukkan saja dan menghasilkan A ditambah A. Dan juga di sini karena perkalian dia tidak menghasilkan yang sama. Di sini ada 2A dikali B, 2A kali B, di sini ada 2 kali 2 ada 4. Maka 2A dikali B tidak sama dengan 4A kali 4B. Dikarenakan untuk F kali A sama dengan FA dikali FB, maka fungsi pemetaan dari Z ke R untuk FA sama dengan 2 bukan merupakan suatu homomorfisme. Nah, selanjutnya soal yang kelima. Buktikan bahwa peta homomorfik dari ring komutatif adalah komutatif. Mari kita buktikan. Untuk membuktikan bahwa peta homomorfik dari ring komutatif adalah komutatif, pertama-tama perlu didefinisikan apa itu peta homomorfik dari ring. Sebuah peta homomorfik dari ring komutatif adalah fungsi F yang memetakan elemen-elemen dari ring tersebut ke ring lainnya, sehingga mempertahankan struktur ring melalui fungsi tersebut. Dalam hal ini, untuk setiap A dan B di ring komutatif R, FA ditambah B sama dengan FA ditambah FB, dan FA kali B sama dengan FA dikali FB. Nah, sekarang untuk membuktikan bahwa peta homomorfik dari ring komutatif adalah komutatif, kita periksa sifat-sifat dari peta homomorfik tersebut. Misalkan pemetaan F R ke S adalah peta homomorfik dari ring komutatif R ke ring komutatif S. Dalam hal ini, untuk setiap A dan B itu di R, FA ditambah FA tambah B sama dengan FA ditambah FB, dan FA kali B sama dengan FA kali FB. Kita ingin menunjukkan FB tambah A sama dengan FB ditambah FA. Dalam hal ini, FB tambah A sama dengan FA ditambah B. Karena penjumlahan dalam R adalah komutatif, oleh karena itu FB tambah A sama dengan FA ditambah B sama dengan FA ditambah FB, karena F adalah peta homomorfik. Dalam kesimpulannya, FB ditambah A sama dengan FB ditambah FA yang menunjukkan bahwa peta homomorfik dari ring komutatif R ke S adalah komutatif. Selanjutnya, ini ada contoh latihan soal yang dikerjakan. Yang pertama, diketahuikah dengan operasi penjumlahan dan perkalian sama dengan ring bilangan kompleks M dengan operasi penjumlahan dan perkalian ring matriks persegi berordo 2 dengan elemen bilangan real. Pemetaan dari pemetaan F, K, ke M didefinisikan oleh FA ditambah BI sama dengan matriks dari A, B, negatif B, A untuk setiap A ditambah BI anggota dari K. Ini kita akan menunjukkan apakah F homomorfisme ring, apakah F monomorfisme ring, apakah F epimorfisme, atau apakah F isomorfisme. Baik, kita akan menunjukkan yang pertama dulu. Ambil sebarang X tambah sama dengan A ditambah BI, dan Y sama dengan C ditambah DI, anggota dari K. Maka X sama dengan A ditambah BI. Masukkan matriksnya. Sama dengan matriks dari A, O, B, negatif B, A. Untuk FY, ini Fx tadi. Ini FY-nya.
FC ditambah D, I. C ditambah D, negatif D ditambah C. Karena X, Y anggota dari K, dan K operasi penjumlahan dan perkalian sama dengan ring, maka X tambah Y sama dengan A ditambah BI, dan C ditambah DI sama dengan A ditambah C, ditambah B ditambah D, anggota dari K. Untuk perkalian seperti itu. Jadi ini untuk FA ditambah BI dikali dengan operasi FC ditambah DI. Maka menghasilkan Fx kali Y sama dengan Fx dikali Fy. Jadi terbukti F homomorfisme ring. Selanjutnya kita tunjukkan apakah F injektif. Fungsi pemetaan dari K ke M injektif jika dan hanya jika untuk setiap A, B anggota dari K dengan yang pertama FA sama dengan FB jika A sama dengan B. Yang kedua A tidak sama dengan B jika FA tidak sama dengan FB. Ambil sebarang A sama dengan X ditambah YI dan B sama dengan P ditambah QI anggota dari K. Dengan FA sama dengan FB, dari A sama dengan B, Fx tambah YI, ini kita ambil dengan A itu X tambah Y, dan B itu P tambah Q. Matriksnya ini, dan didapatkan X sama dengan P, dan Y sama dengan Q. Karena X tambah YI A sama dengan X tambah YI, maka X sama dengan P. Maaf. Y sama dengan Q. Sama dengan P ditambah Q. QI, A ditambah A sama dengan B. Maka A sama dengan B. Sehingga F injektif jadi F monomorfisme. Yang ketiga, kita buktikan surjektif. Apakah ia surjektif? Pemetaan dari K, fungsi F dari K ke M surjektif jika dan hanya jika untuk setiap Y anggota dari M terdapat X anggota dari K sedemikian hingga X sama dengan Y. Kita ambil sembarang matriks A, B, negatif C, D anggota dari M. Maka terdapat A ditambah BI anggota dari K sedemikian hingga A ditambah BI sama dengan matriks dari A, B, negatif C, D. Sehingga F ini surjektif. Jadi F epimorfisme. Nah, selanjutnya ini F bijektif. Yang pertama itu injektif, maka F bijektif. Jadi F isomorfik. Nah, kita buktikan ini ambil sebarang A sama dengan X ditambah YI dan B sama dengan P tambah Q anggota dari K, dan dengan A sama dengan B dari A sama dengan B. P Q P. Kita dapatkan X sama dengan P, Y sama dengan Q. Maka A sama dengan X ditambah YI, di mana X sama dengan P dan Y sama dengan Q. Sama dengan ini X sama dengan P, kita masukkan P, YI ini sama dengan QI. Maka A ditambah B maka A sama dengan B. Sehingga F ini injektif, jadi F adalah monomorfisme. Berikut soal yang keduanya. Akan diberikan pemetaan F dari Q ke Q aksen dengan definisi Fx ini sama dengan X akar 2. Akan ditunjukkan F merupakan homomorfisme ring.
penyelesaiannya, kita ambil sebarang X, Y anggota dari Q, maka akan diperoleh, kita buktikan, apakah tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian. Jika itu tertutup, maka ia adalah suatu homomorfisme ring. Di sini dapat ditunjukkan dia tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian. Maka ini fungsi f adalah suatu homomorfisme ring. Baiklah, sekian penjelasan dari proyek saya tentang ring, tentang materi ini, homomorfisme ring. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.